Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Akil Abinaya Ardian, dipanggil Abinaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi aljabar. Aljabar adalah suatu materi yang paling penting dalam pelajaran matematika, sehingga aljabar itu seringkali kita temui di kalangan SMP dan SMA. Nah, pada kali ini saya akan memberikan kalian 5 materi aljabar. Yang pertama adalah materi pertama adalah penjumlahan dalam dua bentuk aljabar. Dengan contoh soal dengan contoh soal 3x tambah 5 ditambah 5x dikurangi 3. Nah, gimana sih cara menyelesaikan soal ini? Yaitu langkah pertamanya adalah kita hilangkan kurung-kurungnya. Nah, jadinya 3x ditambah 5 ditambah 5x dikurangi 3. Lalu setelah dihilangkan kurungnya, lalu kita akan mengelompokkan variabelnya seperti variabelnya yang sama itu seperti ini, 3x dan 5x. Kita kelompokin. Nah, jadi 3x ditambah 5x ditambah 5 dikurangi 3. Nah, lalu ini tinggal kita jumlahin aja. Jadi 3x tambah 5x adalah 8x ditambah 5 dikurangi 3, yaitu hasilnya 2. Jadi hasil dari 3x ditambah 5 ditambah 5x dikurangi 3 yaitu 8x tambah 2. Lalu kita beralih kepada materi kedua. Materi kedua adalah dengan contoh soal jadi soalnya adalah A dikali 4A dikurangi 5 ditambah 7A dikali min 3A ditambah 2. Gimana sih cara penyelesaiannya? Caranya adalah A kita kaliin kepada 4A, lalu
Dan A ini kita kaliin kalau udah min 5. A kita kali A dikali 4A, hasilnya 4A. A dikali min 5, min 5A. Lalu bentuk yang ini kita kaliin seperti bentuk ini, yaitu 7A kita kaliin dan min 3A. 7A kita kaliin 2. 7A dikali min 3A, hasilnya minus 21. 21A kuadrat. 7A dikali 2, hasilnya 14. 14A. Nah, kalau udah dikaliin, kita kelompokin yang variabelnya sama. Contohnya ini 4A kuadrat. Contohnya adalah 4A kuadrat dengan min 21A kuadrat. 4A kuadrat dikurangi 21A kuadrat. Lalu tinggal sisanya, yaitu min 5A ditambah 14A. Kalau udah kita kelompokin, kita tinggal ngitung hasilnya. 4A kuadrat dikurangi 21A kuadrat, hasilnya adalah 17 min 17A kuadrat. Lalu min 5A ditambah 14A, hasilnya adalah 9A. Jadi hasil dari perkalian dengan dua bentuk aljabar dengan soal ini, hasilnya adalah min 17A kuadrat ditambah 9A. Lalu kita beralih kepada materi yang ketiga. Materi ketiga adalah dengan judul materi ketiga dengan judul penjumlahan pecahan dalam bentuk aljabar dengan contoh soal. Soalnya adalah 5A dikurangi 6/3 A ditambah A min 7/2. Gimana cara ngitung ini? Yang pertama adalah, ini kan penyebutnya kan belum sama nih, kita samain dulu dengan cara dikaliin. 3 dikali 2, hasilnya 6, hasilnya 9. Jadi 9 tambah 9. Nah, ini kan penyebutnya udah ketemu nih, jadi kita tinggal hitung penyebutnya. Kan penyebutnya udah ketemu nih, jadi kita tinggal hitung pembilangnya.
5A min 6 dan A min 7. Hitungnya tuh gini, 5A kita alihin dan dengan A. Jadi 5A ditambah A. Nah, itu pun sebaliknya, min 6 kita alihin ke min 7. Jadi min 6 ditambah min 7. Jadi kita tinggal hitung. Jadi 5A ditambah A, hasilnya adalah 6. Hasilnya adalah 6A. Lalu min 6 ditambah min 7. Hasilnya adalah min 13. Jadi hasil dari penjumlahan pecahan bentuk pejabat dalam soal 5A min 6 per 3 ditambah A min 7 per 2, hasilnya adalah 6A per 9 ditambah min 13 per 9. Lalu kita beralih kepada materi yang ketiga. Dengan judul pembagian dalam bentuk aljabar dengan contoh soal dengan soal 2x per 3x dibagi 8x per 9x. Gimana sih cara ngitungnya? Cara ngitungnya itu seperti ini. Kalau pembagian itu 2x 3x, yang dibagi ini berubah menjadi kali. Lalu yang awalnya 9x ini jadi penyebut, kita ubah menjadi pembilang, dan 8x yang awalnya jadinya pembilang menjadi penyebut. Jadi 9x per 8x. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal jumlahin. 9x kita bagi dengan 3x, hanya 3. Lalu 8x kita bagi dengan 2, jadinya 4. Jadi hasil dari pembagian dalam bentuk aljabar dengan soal 2x per 3x dibagi 8x per 9x, jawabannya adalah 3 per 4. Dengan contoh soal 3a kuadrat ditambah 7x tambah 2x. Gimana cara penyelesaiannya? Yang
kuadrat ini kita bagi dengan dua bidang. Bidang pertama 3A, bidang kedua A, karena ini ada A kuadrat. Lalu 3A ini kita tambah dengan 1, yang A ini dia tambah dengan 2. Kenapa sih kok ditambah 1 dengan 2? Karena 2 dikali 1 ini hasil dari 2 ini. Jadi berapa kali berapa sih? Yang hasilnya 2, yaitu 2 dikali 1. Lalu ini tetap 3A kuadrat, lalu ditambah dengan 6 dan 1 X dan 2. Ini 3A kuadrat ini tetap dengan angka ini. Lalu dengan 6 ini hasil dari 2 ditambah dengan 3. Salah sih, ini bukan 1X tapi 1A. Lalu 1A ini hasil dari 1 ditambah A. Lalu 2 ini hasil dari 2 ini. Dan lalu ini kalau dijumlahin, ini 6 ditambah 1X hasilnya 7X, lalu 2. Tadi hasil dari ini sama dengan ini. Jadi ini hasil dari pemfaktoran dalam soal 3A kuadrat ditambah 7X ditambah 2X.